Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 403. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Orang-orang ini pergi lebih awal karena tidak ada mangsa yang bisa mereka menangkan malam ini. Dan mereka tidak berani membuat masalah di klub malam. Jadi mereka bertukar tempat ketika mereka berpikir untuk berjalan ke pintu. Mereka bahkan bertemu dengan seorang wanita cantik. Dan pikiran bengkok segera terlintas di benak mereka. Dan karena itu di jalan, mereka tidak takut dimintai pertanggungjawaban oleh klub malam. Melihat mata jahat beberapa orang, Ayuni sedikit takut. Lagi pula, dia tidak punya teman di sisinya. Sebagai seorang wanita, ketika dia bertemu dengan orang-orang bermata keranjang ini, dia secara tidak sadar menjadi khawatir. Maaf, saya tidak tertarik. Setelah berbicara, Ayuni siap masuk ke klub. Dia tahu bahwa itu aman di dalam. Dan orang-orang ini tidak akan pernah berani mempermalukannya jika sudah di dalam. Tetapi begitu dia mengambil langkah, beberapa orang berdiri di depannya, tidak memberinya kesempatan untuk pergi sama sekali. Jika kamu tidak memberikan wajah seperti ini, kamu memandang rendah kami. Ya, kami sangat tulus. Jika kamu tidak memberikan wajah seperti ini, bukankah kamu akan malu? Kami punya tempat yang lebih baik. Perkenalkan kepada Anda, saya jamin Anda puas. Ayo pergi bersama kami. Setelah beberapa orang selesai berbicara, dua dari mereka berjalan ke sisi Ayuni, memegang tangan dari kiri ke kanan. Ayuni berjuang, dan bahkan ketika dia ingin meminta bantuan, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menunjuk di belakangnya. Cantik besar, jangan bergerak, atau aku menyakitimu dengan pisau ini. Itu akan buruk. Suara mengancam dari belakang membuat Ayuni semakin ketakutan. Orang-orang ini jelas minum banyak alkohol, dan berdebat dengan mereka pasti tidak akan berhasil. Tetapi Ayuni tahu bahwa jika dia benar-benar pergi bersama mereka, akhirnya pasti akan lebih buruk. Pada saat krisis ini, Ayuni tiba-tiba teringat Ariel. Jika dia ada di sini, dia pasti bisa menyelamatkannya. Tapi bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia? Ariel menanyai pria yang datang untuk membuat masalah di dalam ruangan. Dan tentu saja tidak mungkin muncul secara ajaib di depan Ayuni. Saya tidak ingin mempermalukan Anda. Tetapi jika Anda ingin mempermalukan saya tidak akan lebih berbelas kasih kepada Anda. Di dalam ruangan, pria itu dipukuli dengan keras. Tetapi mulutnya sangat keras. Dan dia selalu menolak untuk menjelaskan siapa yang berada di balik layar. Rehan tidak punya pilihan selain menggunakan keterampilannya untuk memaksanya mengaku. Sebuah palu besi. Pria itu menggertakkan giginya, jelas dengan ekspresi pantang menyerah, dan berkata, "Bunuh aku jika kamu ingin. Jika kamu ingin mengetahui berita dari mulutku, tidak mungkin." Rehan tersenyum dingin, dan setelah memberikan satu pukulan, tangan pria itu ditekan di atas meja kopi. Ketika Rehan menggoyang palu, ekspresi pria itu dengan jelas menunjukkan sedikit kepanikan, dan berkata, "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu belum mencoba bagaimana rasanya jarimu hancur. Kamu dapat mencobanya hari ini. Rasa seperti ini. Tetapi ini adalah balapan yang luar biasa." Rehan tersenyum ringan. Lalu wajahnya tiba-tiba berubah. Dan dia menghancurkan ibu jari pria itu dengan palu. Yang disebut jari ke hati. Rasa sakit semacam ini benar-benar tak tertahankan. Dan ruangan itu tiba-tiba terdengar seperti jeritan pembunuhan babi. Adegan ini tak terduga. Bahkan kelopak mata Bimo naik. Tetapi ekspresi Ariel sangat acuh tak acuh. "Bicaralah dengan cepat. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, jari-jarimu akan hancur. Dan masih ada jari kaki." Rehan terus mengancam. Pada saat ini, ada ketukan tergesa-gesa di pintu dari ruangan. Dan Rehan memelototi bawahannya dengan ketidakpuasan. Mereka melakukan bisnis dan terganggu. Apakah tidak ada penjaga di luar pintu? Dengan panik, bawahan itu pertama-tama meminta maaf kepada Rehan.
dan kemudian membuka pintu ruangan. Rekan saya mengalami kecelakaan. Dia dibawa secara paksa di pintu. Tolong bantu dia. Orang yang datang adalah Rizka. Dia menyaksikan Ayuni dibawa pergi. Tetapi karena dia perempuan, dia tidak berani. Hanya bisa datang ke Ariel untuk meminta bantuan. Ketika Ariel melihat Rizka, dia tahu bahwa rekan yang dia bicarakan adalah Ayuni tanpa dia harus mengatakannya. Meskipun dia mengatakan dia tidak menyukai Ayuni, bagaimanapun juga, Ayuni adalah keponakan Adrian. Dan sesuatu terjadi di klub malam, jadi dia tidak bisa diam saja. Dia berdiri, berjalan ke arah Rizka dan bertanya, "Kemana kamu pergi?" "Aku tidak tahu. Dia pasti tidak akan lebih baik di tangan beberapa pemabuk. Tolong pergi dan tinggalkan dia sendirian," kata Rizka. Ariel menoleh dan berkata kepada Bimo, "Temukan beberapa orang untuk memeriksa kamera pengintai terdekat. Saya akan pergi mencari seseorang terlebih dahulu." Bimo berdiri dan segera memerintahkan bawahannya untuk melakukannya. Adapun pembuat onar, serahkan pada Rehan satu orang diinterogasi. Setelah mengikuti Rizka keluar dari klub malam, Rizka hanya secara kasar tahu kemana Ayuni dibawa pergi. Tapi dia tidak yakin kemana dia pergi. Ariel hanya bisa mencoba peruntungannya. Dan dia tidak pergi untuk waktu yang lama. Saya harap mereka tidak pergi terlalu jauh. Kalau tidak, bahkan jika ditemukan, mungkin sudah terlambat. Beberapa orang yang mabuk tidak dapat mengharapkan mereka untuk menjadi rasional. Ada banyak klub malam di jalan ini. Tetapi karena mereka membawa Ayuni pergi, mereka pasti tidak melanjutkan minum. Dan kemungkinan besar mereka pergi ke hotel. Ariel datang ke hotel terdekat. Dan ketika dia bertanya kepada kasir di depan apakah dia telah melihat beberapa pria membuka kamar dengan seorang wanita, kasir depan berkata dengan tidak sabar, "Ini adalah privasi para tamu. Bagaimana saya bisa berkata?" Ariel memiliki wajah muram. Bimo tidak sabar untuk mengatakan, "Teman saya dipaksa oleh mereka. Tolong beritahu kami. Jika tidak hasilnya akan serius." Hampir setiap hari kasir di meja depan, seorang wanita yang sangat mabuk terlihat oleh seorang pria yang dibawa ke sini untuk membuka kamar. Hal yang lumrah baginya adalah wanita-wanita itu sendiri cukup kotor. "Maaf, tidak ada komentar," kata resepsionis. Pada saat ini, manajer datang dan melihat Rizka, yang mengenakan seragam pramugari, sangat mirip dengan wanita yang baru saja naik ke atas. Bahkan godaan seragam pun dipentaskan. "Apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak bisa berhenti, keluar dari sini. Jangan ganggu bisnis kami," kata manajer dengan nada buruk. Jelas bukan orang biasa menjadi manajer di hotel di tempat ini. Ada seorang wanita yang memakai pakaian yang sama dengannya. "Apakah dia pernah datang kepadamu sebelumnya?" Ariel bertanya kepada manajer. "Hal macam apa kamu memenuhi syarat untuk memeriksa silang saya?" kata manajer itu dengan jijik. Ariel menendang perut bagian manajer itu. Ketika manajer membungkuk dan menundukkan kepalanya, Ariel menjambak rambut manajer dan melanjutkan, "Saya akan bertanya lagi. Apakah Anda melihatnya?" Dia menganggap Ayuni sebagai bawahannya. Tetapi dia juga khawatir tentang pengkhianatan Adrian. Bagaimanapun, situasi saat ini di Bandung tidak jelas. Jika Adrian menusuknya dari belakang, itu akan sangat fatal bagi Ariel. Tubuh manajer gemetar kesakitan. Bagaimanapun, itu adalah tendangan Ariel yang tak henti-hentinya. Bagi kebanyakan orang, tak tertahankan. "Nak, apakah kamu tahu siapa bosku? Jika kamu berani membuat masalah di sini, dia akan membuatmu menghilang besok." Manajer itu menggertakkan giginya dan berkata, dia tidak akan takut dengan tendangan Ariel. Karena dia memiliki belakang panggung. Dan bos di belakang panggung di sini, yang dapat menakuti orang sampai mati, adalah Bimo. Bimo memiliki efek jera mutlak pada kebanyakan orang di seluruh Bandung. Tapi Ariel di depannya tidak bisa. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah diimpikan oleh manajer. Jadi ancamannya tidak berguna bagi Ariel. "Jika kamu tidak mengatakannya lagi, aku tidak hanya akan membuatmu menghilang, tetapi bahkan bosmu tidak akan melepaskannya," Ariel berkata dengan dingin. Manajer itu tersenyum muram dan berkata, "Wah, kamu benar-benar bisa menyombongkan diri. Saya ingin melihat bagaimana Anda membuat saya menghilang."
Ayo, begitu kata-kata ini keluar, Bimo membawa orang ke hotel. Dan dia memerintahkan setelah memeriksa pemantauan. Kebetulan saya memikirkan hotel ini. Karena banyak tamu mabuk akan datang ke sini untuk melihat kamar. Orang-orang yang membawa Ayuni pergi pasti bernafsu. Jadi tempat yang paling mungkin untuk datang adalah di sini. Ketika manajer melihat Bimo, dia bahkan lebih tersenyum. Dan berkata kepada Ariel, kamu benar-benar tidak beruntung malam ini. Di belakang panggung bosku ada di sini. Aku khawatir orang sepertimu adalah siapa dia. Aku tidak punya hak. Setelah berbicara, manajer meminta bantuan kepada Bimo. Bos Bimo, orang ini membuat masalah di situs kami. Dan dia memukuli saya. Dan dia ingin bos saya menghilang. Bersambung.